Kembali lagi di Ruang Zaki. Kali ini kita akan membahas soal bagaimana pengalaman kuliah di luar negeri dengan program ISMA yang dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia di berbagai macam negara, dari mulai benua Asia, Eropa, Amerika, dan lain sebagainya. Dan kali ini kita akan ngobrol dan berbincang dengan Bari. Halo Bari, apa kabar? Halo Mas Zaki. Saya baik-baik saja. Semoga Mas Zaki baik-baik saja juga ya. Terima kasih Bari. Bari ini sudah merupakan alumni dari Business Law Binus University dan pada saat kuliah ada program MBKM yang dimana salah satu opsinya adalah mengambil program ISMA. Dulu kita sudah sempat berbincang soal bagaimana Bari sebagai angkatan pertama ISMA pada saat itu berkompetisi mendapatkan program ini. Nanti bisa disimak di video sebelumnya. Dan kali ini kita akan bicara lebih spesifik ya, Bari, soal pengalaman pada saat kuliah di sana. Nah, ngomong-ngomong, Bari ini pada saat itu diterima di kampus mana, Bari? Oke, kemarin saya diterima di Vrije Universiteit Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam di kota Amsterdam, Mas Zaki. Di Belanda ya. Ya, Dan betul di Belanda. apa alasan Bari kemudian memilih kampus itu? Oke, jadi mungkin jujur aja itu bukan kampus pilihan pertama saya, Mas. Oke. Pas waktu pertama kali milih kampus-kampus ISMA kemarin itu ada banyak faktor. Tapi jujur aja sebagai mahasiswa waktu itu salah satu faktornya adalah melihat seberapa menyenangkan mungkin negaranya ya gitu. Tapi tengah jalan saya pikir kayaknya itu tidak bijak kalau misalnya pilih negara berdasarkan faktor menyenangkan atau enggak untuk pergi beasiswa. Jadi saya milihnya berdasarkan mata kuliah yang ditawarkan, dan kebetulan di Vrije Universiteit Amsterdam kemarin memang mata kuliah yang ditawarkan itu menarik bagi saya, itu teknologi law, hukum teknologi. Jadi saya memilih universitasnya berdasarkan mata kuliah yang ditawarkan, Mas Zaki. Dan mata kuliah ini linear dengan penelitian skripsi, betul ya? Ada mungkin ada sedikit pertemuan dikit, tapi kalau misalnya di sana itu dia lumayan case specific. Jadi di sana itu kita nggak membahas hukum dalam arti kayak misalnya kita di Indonesia mahasiswa hukum belajarnya KUHP, mahasiswa hukum pidana belajarnya ya KUHP atau misalnya KUH Perdata. Di sana itu kita lebih ke membahas tentang case, karena course-course yang saya ikutin kemarin itu dia terbuka untuk mahasiswa-mahasiswa internasional. Jadi kita nggak terlalu bahas hukum Belanda seperti itu misalnya atau hukum Uni Eropa, meskipun ada kita bahas, tapi ya jadi ada sedikit perbedaan yang signifikan gitu. Perbedaan signifikan antara bagaimana perkuliahan di sana dengan di Indonesia ya dalam menyajikan kurikulum, kira-kira begitu ya, Bari? Iya, cukup berbeda, Mas. Bahkan dari cara mereka sajikan misalnya satu semesternya itu bentuk belajarnya itu lumayan berbeda juga dengan kita punya di Nah ini Indonesia. coba kita pengen tahu nih yang dimaksud Bari tadi berbeda itu seperti menyajikan perkuliahannya, kemudian nama-nama mata kuliahnya. Mas denger itu cukup unik ya namanya, sangat asing kayaknya kalau buat di Indonesia. Boleh cerita nggak, Bari? Iya, jadi yang mata kuliah yang saya ambil itu satu course minor full, namanya Technology Law and Ethics, jadi hukum teknologi, hukum, teknologi, dan etika. Jadi bukan hukum teknologi, tapi hukum, teknologi, dan etika. Jadi itu saya ambil, dan dalam minor itu ada 5 mata kuliah, dan dalam satu semester itu 5 mata kuliah ini terbagi dalam satu semester. Nah, di Belanda itu yang berbeda adalah dalam satu semester mereka, kalau misalnya kita di Indonesia ini kan satu semester 5 mata kuliah, 5 jalan bersamaan gitu. Jadi saya punya 5 mata kuliah, hari Senin mata kuliah 1, Selasa mata kuliah 2, dan seterusnya. Nah, selagi saya di Belanda, 5 mata kuliah ini terpecah menjadi 3 periode. Jadi periode pertama hanya 2 mata kuliah. Jadi itu kalau nggak salah sekitar 1,5 bulan. 20 pertemuan kalau nggak salah, atau 12 ya, maaf udah agak lupa, tapi ya terpecah menjadi beberapa periode. Jadi periode 1 itu hanya 2 mata kuliah. Selesai mata kuliah itu kita ada exam, di misalnya mata kuliahnya periode 1 mulai di bulan September, selesai itu pertengahan Oktober.
kami ujian, sehari setelah ujian langsung lanjut periode 2. Periode 2 ya 2 mata kuliah baru lagi. Selesai itu akhir Desember. Nah, kami ujian lagi juga baru masuk ke periode 3 itu satu mata kuliah aja tapi intensitasnya jauh lebih tinggi dibanding periode sebelumnya. Jadi itu mungkin perbedaan dengan cara semester di Indonesia, Mas. Kalau dosennya itu backgroundnya apakah tidak hanya hukum atau gimana? Kemarin karena mata kuliah saya minornya, jadi ada satu yang specifically bahkan beda fakultas. Itu terkait ke etika, bagian etika. Jadi yang ajar kami kemarin itu dari 5 mata kuliah itu 4 ya dari background hukum, fakultas hukum. 3 di antara mereka itu practitioner bahkan. Tapi satu mata kuliah itu tentang ini neuroethics. Jadi belajar tentang psikologi. Jadi mereka profesornya itu dari fakultas psikologi. Jadi kami memang dikasih masuk ke sana biar kami lebih mengerti dikit tentang adalah hal teknis begitu Mas, mengenai otak manusia gitu dan kira-kira relevansinya dengan hukum teknologi itu kayak gimana. Biasanya itu di kelas ada berapa students biasanya? Jadi dalam satu kelas itu tergantung lagi juga tiap course. Jadi kami pas waktu masuk pun itu saya bisa aja nggak ambil satu minor ini. Saya bisa pilih mata kuliah yang saya ambil ad hoc, terserah saya. Gitu. Ini mungkin menarik nih. Saya mau mata kuliah ini. Mata kuliah misalnya semester 1 saya belajar tentang komunikasi. Misalnya periode 1 saya belajar tentang komunikasi. Periode 2 tiba-tiba saya ambil tentang desain, fashion design. Periode 3 mungkin saya tiba-tiba ambil tentang teologi. Itu bisa aja gitu. Tapi kebetulan saya ambilnya periode 1, jadi tiap course itu beda-beda, dan satu course yang paling dikit mungkin itu sekitar 40-an orang aja, tapi yang paling banyak itu sekitar 100-an orang gitu Mas. Jadi dalam satu 100 kelas. orang dalam satu kelas dengan satu Ya, dosen itu? betul Mas. Tapi kadang biasa ada 2 dosen, atau kalau enggak mungkin 1 dosen terus 1 asisten dosen gitu. Jadi nggak jarang mereka dosennya nggak datang sendiri gitu. Biasanya mereka ada project presentasi kelompok atau gimana tuh, Bari? Oh ya, untuk presentasi kelompok lumayan sering di tiap, kecuali mungkin periode terakhir saya, periode 3 ya, mata kuliah terakhir. Tapi semua mata kuliah sebelumnya itu, bahkan kami ada mata kuliah, misalnya course 1, itu terbagi menjadi 2 kelas. Kelas pertama itu ada kelas lecture. Jadi ya datang, kami mendengar lecture, take note segala macam, ikut ini. Terus ada kelas di course yang sama, kelas 2 itu khusus hanya untuk kerja kelompok, Mas. Jadi di situ dia lebih hands on. Mereka kasih kita project, mereka kasih kita suatu case dan kita harus membentuk kelompok, dan pada akhir dari kelas itu seminggu sebelum ujian itu kita presentasi terakhir juga. Jadi tiap kemarin saya tuh ada 2 kelas, ada 2 course saya yang ada ujian presentasi terakhir. Ini kalau di luar negeri ini kalau kerja kelompok ada itu nggak penumpang gelap gitu yang pengen dapat nilai tapi nggak ngapa-ngapain? Syukurnya saya nggak ada Mas. Nggak ada ya? Semuanya betul-betul berkontribusi berarti ya? Betul, saya syukurnya kayak gitu. Tapi memang nggak menutup kemungkinan ada juga teman saya, kan saya ISMA dikirim itu 8 orang dari Indonesia. Dari cerita teman saya ada juga kok orang Eropa yang penumpang gelap gitu Mas. Gitu. Oh, gitu ya. Tapi itu menurut saya minoritas gitu. Karena kalau di sana itu kalau misalnya nggak muncul pas presentasi, kita nggak tahu apa yang kita omongkan pas di depan, itu berpengaruh banget di nilai. Karena pas waktu kita presentasi, nggak kayak di Indonesia Mas. Kayak semua presentasi semua diam gitu. Jadi tamat gitu. Jadi dari mahasiswanya itu kadang yang tanya pertanyaannya Mas, bukan dari dosennya. Jadi kadang bahkan pernah lebih dari sekali bahkan dalam kelas saya itu ada perdebatan yang cukup panas, tajam gitu ya perdebatannya. Ya betul, perbedaan filosofi gitu. Karena kan kami belajarnya tentang etika gitu juga. Jadi ya apa yang orang anggap benar dengan salah itu mungkin berbeda banget dengan apa yang orang lain punya gitu. Tapi jadi, perdebatan itu ya perdebatan sebatas akademik ya, tidak sampai wah karena pengen kelihatan biar dapat nilainya lebih bagus gitu kan. Di depan dosen kan kalau di Indonesia kan gitu habitnya kan. Nanya itu bukan karena nggak tahu, tapi karena pengen
show off aja gitu biar kelihatan dosen. Iya, sayangnya memang biasa kadang kayak gitu, Mas. Tapi ya, kalau di sana dari yang saya lihat sih mungkin kadang biasa mereka memang budayanya itu lebih outspoken. Jadi kalau misalnya mereka anggap salah, mereka lebih cepat gitu untuk menyuarakan, hey, ini nggak benar gitu. Nah, Bari, sistem penilaian di Belanda ini dengan kalau dibanding Indonesia itu gimana kira-kira? Kalau di Belanda itu jujur saja Mas, memang agak berbeda faktornya. Kalau misalnya di sana itu gimana ya? Mungkin ini karena course saya ya, jadi saya nggak bisa speak untuk seluruh kurikulum Ya ini. tidak Tapi general pengalaman lah saya, ya. betul nggak general Mas. Tapi sepengalaman saya di sana agak berbeda dan jujur aja agak mengagetkan bagi saya karena pertama di sana nggak ada jawaban nggak ada jawaban dari buku. Kita bilang kayak gitu aja, nggak ada jawaban buku. Semua pertanyaan, hampir semua pertanyaan di buku, di ulangan kita itu, di ujian kita itu tentang case yang mungkin bahkan kita nggak pernah dengar di kelas, tapi kita harus apply logic dan pemahaman-pemahaman yang kita dapat di kelas untuk case itu. Jadi di saat yang bersamaan juga sebenarnya nggak ada jawaban yang benar, nggak ada jawaban yang salah selama ujian, dan itu ditekankan sama dosen. Hey, kalian mahasiswa di ujian nanti nggak ada jawaban yang benar dan salah, tapi lebih ke bagaimana cara kalian reasoning gitu, bagaimana cara kalian naruh pemikiran kalian dalam tulisan gitu, itu yang dinilai. Dan terus selama penilaian itu nggak bisa ada bias dari dosen, kayak begitu Mas. Misalnya tadi ada yang bertanya hanya untuk dapat perhatian dosen kan. Sepengalaman saya di sana itu nggak akan berguna juga Mas, karena penilaian itu dia nggak ada nama. Jadi selama penilaian itu nggak ada nama mahasiswa. Jadi murni dilihat dari apa yang ada di paper aja. Ini bahkan nggak tahu ini mahasiswanya siapa, cuma ada kode aja. Seperti itu Mas. Oh gitu, jadi artinya memang sistem penilaiannya lebih rumit lah ya, dan Betul. Objektif ya dibandingkan di Indonesia. Bahkan kalau di kita itu ada jasa nulis panjang gitu ya, berapa halaman, itu ada skor yang dikasih sebagai bonus lah kira-kira begitu. Nah di sana betul-betul logik kita, jadi cara berpikir antara seorang ilmuwan dan praktisi itu tertuang dalam esai yang ditulis oleh para mahasiswa, kira-kira begitu ya? Betul, Mas. Jadi memang tergantung dari logik kita, bukan dari seberapa panjang. Bahkan ya, ada dosen yang belak-belakan bilang kalau kalian tulis panjang, I won't even bother to read it gitu. Oh gitu. Iya, ini memang harus to the point gitu. Nah dari sisi tadi kita udah ngobrol soal kurikulum dan sebagainya. Dari sisi kampus, pelayanan dan sebagainya, kalau boleh di-compare sama BINUS tuh gimana kira-kira Bari yang unik di antara kampus di Belanda sama di BINUS? Oh, kalau dibandingkan dengan BINUS saya rasa cukup mirip ya Mas. Karena kalau misalnya di BINUS saya rasa lumayan banyak service yang disediakan. Sama pas waktu saya di University Amsterdam juga, di sana banyak banget service yang disediakan, terutama untuk karena di sana mungkin memang isu yang lagi panas ya tentang mental health. Jadi di sana itu beneran mental health mahasiswa itu sangat diperhatikan, banyak banget booth yang khusus untuk mahasiswa yang mungkin memang lagi kesulitan itu disediakan. Bahkan ada yang ada booth kayak tertutup gitu, mahasiswa datang, mereka bisa cerita dan mereka nggak akan bisa orang yang mendengarkan itu nggak tahu di luar itu siapa. Gitu. Jadi mahasiswa bisa datang, offload problem mereka, dapat counseling dikit, dan bahkan mereka nggak perlu khawatir tentang identitas mereka. Gitu kalau misalnya di sana. Kalau dari segi service yang lain-lain seperti misalnya layanan mahasiswa segala macam, saya rasa ya mirip-mirip dengan BINUS karena sama-sama profesional, sama-sama cepat. Selalu ada attendant. Attendant itu pegawai-pegawai dari universitas yang ada di tiap hallway, yang kalau misalnya sesimpel kayak kita mau nanya arah kelas itu ditunjukkan, atau misalnya ya hal-hal yang berhubungan dengan misalnya amenities gitu Mas. Tapi mereka umumnya itu biasa di sana lebih ke untuk membantu dan mengassist mahasiswa yang mungkin ada punya disability. Karena saya selama di pre-university sana, saya sering melihat mahasiswa yang memang punya disability itu lumayan banyak. Setidaknya lebih banyak dibanding saya sering lihat di BINUS. Iya, iya. Dan
kalau di sana itu kira-kira bagaimana student union di sana? Sempat nggak Bari mungkin kepo-kepo gitu, karena Bari kan juga aktif di organisasi kan di BINUS. Apa Iya, yang jadi mungkin kalau Bari temukan student union di sana? oke, siap Mas. Jadi student union, kami pas waktu masuk 5 bulan ditawarkan bisa masuk union apa aja, sejenis unit kegiatan gitu ya Mas. Iya. Tapi kebetulan rata-rata di sana itu lebih ke sports atau seni gitu, dan karena cuma 5 bulan saya rasa kayaknya kurang tepat kalau misalnya saya masuk dan baru mau belajar hanya 5 bulan saja. Kalau misalnya kami masuk di sana sebagai mahasiswa Indonesia, specifically mahasiswa Indonesia, otomatis kami akan masuk ke union PPI Belanda, PPI Oh Amsterdam, iya. Persatuan Pelajar Indonesia. Jadi kemarin saya terlibat secara lumayan terbatas, tapi terlibat secara terbatas dengan PPI Amsterdam. Oh iya, Perhimpunan Pelajar Indonesia ya. Itu Ya, tersebar betul. di berbagai negara dan ada juga cabangnya di Belanda itu di Amsterdam. Nah, Bari, sibuk kuliah ya, kayaknya kita ngebayanginnya, wow berat banget 5 bulan waktu yang pendek gitu ya. Sempet apa melancong kemana aja Bari itu? Amsterdam ini kan tempat yang wah banyak seru nih kan. Ada red light, ada macam-macam. Kemana aja Bari? Oke, ya jadi kalau Amsterdam jujur aja ya Mas, meskipun kotanya memang cultural center of Netherlands, em, dibandingin misalnya kayak kota seperti Jakarta Mas, Ah, itu sedikit kecil sebenarnya. Jadi misalnya ya sentral gitu, ada hal-hal menyenangkan seperti red light, iya. ya hal-hal seperti begitu misalnya Mas. Nah itu em, kalau misalnya bilang lah, saya punya 3 hari untuk jelajahi Amsterdam, saya rasa harusnya untuk cultural heritage-nya gitu, saya udah bisa lihat semua bahkan, Mas. Hanya dalam beberapa hari saja. Tapi untuk misalnya memasuki museum, ikut-ikut experience-nya, seperti kemarin tuh bisa aja saya ikut kapal yang abad 18 gitu, Mas. Nah, Hmm. itu bisa dinaikin juga tuh. Tapi nggak sempat gitu. Jadi kemarin banyakan saya bahkan cari rekreasi saya itu di luar Belandanya, Mas. Oh malah Di luar nyebrang negeri. ya? Ke mana aja Bari? Kemarin itu sempat datang ke 10 negara, Mas, lumayan banyak. Karena di sana travelnya itu sangat murah, Mas. Saya bahkan lebih murah dari Belanda pergi ke Polandia dibanding saya Jakarta pergi ke pulang balik ke Makassar, Mas. Oh gitu ya. Naik Ya, Eurotrans gitu. atau apa? Naik ini, Mas. Naik pesawat. Naik Oh pesawat. Ryanair kemarin. Sering. Oh gitu. Pesawatnya lumayan, flightnya sana sangat sangat murah. Gitu. Kalau nggak salah kemarin saya terbang dari Amsterdam bukan Amsterdam, dari Rotterdam terbang ke Krakow di Polandia, itu lumayan jauh tuh, Iya. sekitar 17 euro aja Mas, sekitar Oh 200-300 ribuan murah gitu. ya. Ya murah banget Mas Lebih gitu. mahal ke Makanya Jogja kayaknya. iya betul Mas, makanya kan, nah gitu, jadi kami melihat harganya itu dan kayak wow, oke. Hmm, Kalau begitu daripada saya di Belanda aja, kenapa nggak ke sini. betul. Jadi akhirnya dapat berapa? 10 negara? Iya, dapat 10 negara sama ya Mas. 10 negara. Nah, apa yang Bari, ini kan juga, kalau nggak salah nih, Bari bilang, ini kali pertama saya keluar negeri, Mas. Benar nggak? Pertama kali ke Eropa Mas. Oke, Eropa, oke. Ya. Nah, apa yang kira-kira Bari bisa pelajari dari benua Eropa ini untuk tentu saja teman-teman muda di Indonesia? Eh, Sulit untuk mengeneralisir sih Mas kalau misalnya mau dikasih advice kayak gitu. Tapi mungkin kalau saya yang saya lihat desirable itu adalah um, willingness. Misalnya kita kalau misalnya di Indonesia ini sesimpel kalau misalnya saya tinggal satu kosan gitu sama orang. Saya bisa aja tinggal seperti saya nih. Saya di asrama, tinggal di asrama BINUS selama 3 tahun. Saya bahkan nggak kenal tetangga saya siapa. Gitu Iya, Mas. Saya 3 tahun nih tinggal sama samping orang ini gitu. iya. Saya lebih sering lihat dia dibanding keluarga saya gitu. Tapi saya bahkan nggak kenal dia gitu. Saya cuma tahu namanya dia tinggal di kamar ini. Iya. Sesimpel kayak begitu. Kalau di sana itu kalau misalnya kita punya tetangga gitu, itu tuh biasanya kita ada saya sih saya di sana biasa langsung diajak ngobrol gitu, kayak langsung mau dicari tahu nih, oh ini tetangga baru saya nih, saya harus cari tahu dia.
gitu. Jadi dalam beberapa minggu aja saya udah temenan baik nih sama tetangga saya gitu. Dan ya sering misalnya dia masak gitu, terus ada lebih dia kasih ke saya, atau misalnya dia kemarin pergi pulang balik dari negaranya dia habis Christmas gitu, dia bawain saya hadiah segala Oh, macam kayak gitu Mas. Jadi kayak ada uh, komunitasnya gitu, shared sense-nya gitu Mas. Dengan kalau misalnya di jalan juga, kemarin ini saya bisa bandingkan langsung, misalnya iya. tahun baru kan saya kemarin tahun barunya di Belanda. Sesimpel kayak misalnya saya berpapasan dengan orang di jalanan, gitu. Dengan grup saya kan bersama grup saya kemarin, itu semua orang di jalanan itu saling Happy New Year, Mas. Oh gitu Orang ya. nggak kenal, stranger gitu. Kayak, Happy New Year gitu. Ada yang bahkan dari balkonnya kayak jaraknya mungkin 50 meter dia teriak ke kita Happy New Year Oh, sambil lembah-lembah tangannya gitu. Jadi kayak ada festivity-nya gitu dibanding misalnya kemarin saya di em, Jakarta, orang di samping saya yang sambil ngelihat-lihat kembang api gitu, saya mau sapa juga dia, tapi dia mukanya dia kayak gitu aja ya Mas. Jadi kayak gimana gitu. jadi Ada sungkan ya kalau di Indonesia ya ya kadang. betul Mas. Jadi kayak ya kebersamaannya lebih dapat lah sama di sana Mas, gitu. Jadi Dan kehangatan, kalau hal-hal lain kebersamaan ya lebih dapat di sana ya. betul ya, dan hal kecil seperti kayak misalnya kebersihan, Hmm. kepatuhan sama lalu lintas segala macam Mas. Saya rasa di sana banyak yang kita bisa contohi. Iya betul. Jadi artinya program ISMA ini program yang baik dari negara buat teman-teman di kampus agar kemudian kita punya perspektif yang baru gitu ya. Artinya bukan berarti membawa mentah-mentah semua hal dari barat ke negara kita, tetapi yang baik-baik ini bisa menjadi pondasi untuk kita memperbaiki bangsa lebih baik lagi kan gitu. Terutama soal pembelajaran hukum di sana yang unik-unik, yang mungkin dibutuhkan untuk cara berpikir baru di negara kita. Tentu saja Bahri punya peran nih setelah merasakan di Belanda sana, di Amsterdam, punya peran untuk mencoba mendistribusi itu pengalaman itu. Makanya video ini sebenarnya adalah cara syiarnya nih, Bahri agar kemudian orang bisa belajar tentang pemikiran hukum yang kemudian didapat oleh Bahri di sana. Terima kasih banyak Bari buat waktunya, kesempatannya, sudah mau berbagi dan berbincang soal pengalaman kuliah di Belanda lewat ISMA ini. Kita doakan lebih sukses lagi Bari di tempat perjuangan sesungguhnya sekarang dan semoga bisa ketemu lagi berikutnya. Yap, terima kasih Mas Zaki. Sampai ketemu lagi di ruang Zaki berikutnya.